Metode konstruksi merupakan suatu tahapan pelaksanaan pekerjaan pada proses pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pelaksanaan atau pekerjaan konstruksi PLTMH dimulai dengan penyiapan material, penetapan standar kualitas pekerjaan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Penyiapan atau pengadaan material lokal seperti pasir dan batu kerikil dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara swakelola. Untuk menjamin kualitas bangunan konstruksi, ada beberapa hal penting, antara lain kualitas pasir. Pasir harus kering dan bebas dari lumpur atau tanah. Penyimpanan pasir sebaiknya dekat dengan lokasi bangunan konstruksi, serta aman dari banjir dan longsor. Batu kali. Sebaiknya menggunakan batu belah atau pecah dan usahakan ukurannya berdiameter 15 sampai 25 cm. Bebas dari lumut, lumpur, serta tanah dan disimpan dekat dengan lokasi bangunan konstruksi. Batu split. Bebas dari lumut, tanah, lumpur, dan harus dibersihkan jika terdapat kotoran. Ukuran batu split 2/3 atau 5/7. Penyimpanan dekat dengan lokasi bangunan konstruksi dan harus dipisahkan dengan pasir agar tidak tercampur. Kayu. Kayu kelas 2 untuk kuda-kuda dan rangka atap rumah turbin, kusen pintu, dan jendela. Kayu kelas 3 atau kasau untuk rangka cetakan beton. Triplek digunakan untuk dinding cetakan. Penyimpanan kayu dan triplek harus terbebas dari air dan posisi kayu berdiri. Semen. Semen yang digunakan adalah tipe 1. Semen disimpan di tempat kering terhindar dari hujan dan kelembaban. Pengadaan semen di lokasi konstruksi disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Semen yang telah mengeras bagian atau seluruhnya tidak boleh digunakan. Besi beton. Besi yang digunakan adalah standar SNI. Penyimpanan tidak menyentuh tanah, terhindar dari kotoran, lemak, minyak, karat, dan bahan lainnya. Kabel listrik. Ukuran kabel listrik atau transmisi sesuai gambar rencana. Merek yang digunakan sesuai rekomendasi. Penyimpanan kabel di tempat yang aman. Untuk memudahkan pengangkutan, hindari pemotongan kabel yang terlalu banyak. Peralatan mekanikal atau elektrikal yang digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Penyimpanan peralatan mekanikal atau elektrikal di tempat yang aman dan tidak diganggu sampai pemasangan oleh pihak supplier atau manufaktur. Khusus untuk peralatan elektrikal, penyimpanannya terbebas dari air dan lembab. Pengadukan semen ini adalah kualitasnya, sehingga 1/4 itu tetap harus 1/4 gitu. Sudah kita perhitungkan untuk saluran itu adukan semen 1/4. Pasangan batu kali 1:3. 1 bagian semen dicampur 3 bagian pasir hanya digunakan pada pekerjaan tubuh bendung. Pasangan batu kali 1:4.
1 bagian semen dengan 4 bagian pasir digunakan untuk sebagian pekerjaan pasangan batu kali selain tubuh bendung. Beton K175. 1 bagian semen dicampur 2 bagian pasir dan 3 bagian batu split hanya digunakan untuk pekerjaan blok beton pada pipa pesat. Beton K225. 2 bagian semen dicampur 3 bagian pasir dan 5 bagian batu split digunakan pada pekerjaan beton selain blok beton pada pipa pesat. Beton K125. 1 bagian semen dicampur 3 bagian pasir dan 5 bagian batu split hanya digunakan untuk pekerjaan lantai dan teras rumah turbin. Pekerjaan plesteran 1:2. 1 bagian semen dicampur 2 bagian pasir halus. Tebal plesteran adalah 1,5 cm, digunakan untuk seluruh pekerjaan konstruksi. Pekerjaan pembesian. Ukuran besi beton sesuai dengan gambar rencana. Sambungan besi beton dilakukan dengan benar, yaitu 40 kali diameter besi beton. Jarak selimut beton antara 1,5 sampai 2,5 cm dan bisa sampai 4 cm untuk fondasi turbin dan generator serta angkur blok. Pembangunan sebuah PLTMH mulai dari bendung, intake, saluran pembawa hingga ke seluruh komponen PLTMH itu sendiri memerlukan metode dan tahapan pembangunan konstruksi sesuai dengan keadaan lokasi masing-masing. Pekerjaan bendung dan intake. Dibuat bangunan pengalih air dengan karung berisi pasir. Pekerjaan lubang intake, sayap, pilar, elevasi bendung dan fondasi bendung sesuai gambar rencana. Pada kondisi tertentu atau air tergenang, digunakan adukan kering. Pekerjaan bendung didahulukan pada posisi pintu penguras dan sayap. Saluran pembawa. Pekerjaan saluran dengan dimensi sesuai gambar rencana. Kemiringan saluran harus selalu diperhatikan dengan pedoman hasil stake out. Untuk dinding saluran setelah lubang intake sampai ke pelimpah yang tingginya lebih dari 1 meter dikerjakan bertahap. Pekerjaan bak penenang. Dimensi bak penenang yaitu lebar, panjang, dalam, dan posisi pintu penguras sesuai gambar rencana. Kemiringan lantai dan kemiringan saringan harus diperhatikan. Posisi bak penenang aman dari longsor. Pekerjaan pipa pesat. Posisi masuknya dan diameter pipa pesat ke rumah turbin, lihat gambar rencana. Penyangga pipa dipasang setiap jarak 4-6 meter, dilengkapi plat pengikat. Ketinggian penyangga pipa pesat menyesuaikan kondisi lokasi, minimal 0,5 meter dari permukaan tanah. Fondasi penyangga pipa minimal 0,5 meter atau sampai tanah keras. Diusahakan jalur pipa pesat lurus dari bak penenang ke rumah turbin sesuai hasil stake out. Setiap belokan pipa pesat harus dipasang angkur blok atau setiap jarak maksimal 30 meter dan dilengkapi expansion joint. Cara penyambungan pipa menggunakan flange, yaitu sambungan dengan baut. Pipa pesat dilapisi dengan cat dasar atau meni dan finishing dengan cat besi. Cek pipa pesat setiap saat untuk memastikan tidak ada kebocoran dan jika ada, segera menghubungi supplier atau manufaktur. Rumah turbin. Ukuran rumah turbin sesuai gambar rencana. Elevasi dan posisi rumah turbin aman dari banjir dan longsor.
Jika posisi rumah turbin tidak aman dari banjir, perlu dibuatkan dinding penahan. Pekerjaan peralatan mekanikal atau elektrikal. Pekerjaan fondasi turbin dan generator beserta penempatan posisinya harus didampingi oleh supplier atau manufaktur. Calon operator harus sudah terlibat pada saat pemasangan peralatan mekanikal atau elektrikal. Cek peralatan mekanikal atau elektrikal sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pekerjaan jaringan. Tiang jaringan, khususnya pekerjaan pengecoran tiang beton, dilakukan pada posisi di mana tiang akan didirikan. Jarak antar tiang 40 sampai 50 meter. Jika tiang beton harus dimobilisasi, harus hati-hati agar tidak patah, retak, atau pecah. Ukuran kabel dan tiang sesuai dengan gambar rencana. Pemakaian aksesoris tiang jaringan sesuai standar SNI.